pendaftaran pilkada, lalu juga ada demo besar-besaran. Sebetulnya seberapa besar pengaruh atau sentimen ini terhadap pasar keuangan di tanah air? Bagaimana pasar melihat sebetulnya situasi ini? Kalau saya melihat untuk pilkada efek maksudnya efek ke pasar keuangan biasanya relatif kecil ya. Karena biasanya yang diperhatikan itu kalau dari sisi politik adalah presiden dan apakah presiden dan wakil presiden yang terpilih mendapat dukungan dari legislatif 50+1 atau tidak. Nah, kalau misalnya hal tersebut sudah terpenuhi, biasanya aspek pilkada itu lebih ke lokal saja. Tapi kalau untuk pasar modalnya sih saya lihat pengaruhnya sangat sedikit atau hampir tidak ada. Baik, artinya pengaruhnya tidak terlalu signifikan begitu ya Pak Rudi ya. Saya ingin menanyakan ke Pak Emil pertanyaan yang sama. Bagaimana Anda melihat dinamika politik ini memberikan pengaruh kepada pasar keuangan kita? Iya, kalau kita mungkin tengok ya pergerakan pasar selama seminggu terakhir terjadi volatilitas yang cukup tinggi ya mengikuti dinamika politik yang terjadi. Pada dasar kami nilai ketika investor ingin berinvestasi di Indonesia, baik itu foreign direct investment, investasi langsung ataupun itu portfolio investment, kepastian hukum itu menjadi salah satu kunci yang menentukan apakah nanti minat investor asing akan datang ke Indonesia. Nah, investor tentu mengamati perkembangan selama seminggu sepekan terakhir, bagaimana dinamika politik dan juga kontestasi hukum. Ini kita lihat akan mempengaruhi minat investor terhadap pasar Indonesia. Namun kalau kita lihat di per hari Jumat ya, ketika situasi sudah mulai mereda, itu kita lihat justru pasar Indonesia, baik itu rupiah, pasar obligasi maupun pasar saham itu ditutup menguat ya dibandingkan pekan sebelumnya. Baik, tapi menurut kacamata Anda sendiri, jika artinya dinamika politik ini, artinya atau situasi kondisi politik di tanah air ini masih terus berlanjut ya dalam situasi yang mungkin boleh dikatakan tidak baik-baik saja, apakah akan memberikan tekanan yang lebih dalam lagi kepada pasar keuangan kita? Kalau tadi kan Pak Rudi menyampaikan bahwa sebetulnya dinamika politik ini tidak terlalu memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Pak Emil, silakan. Iya, kalau kita lihat per hari Jumat kemarin sebenarnya bisa dikatakan investor sudah tidak terlalu khawatir. Bahkan mungkin efek kekhawatiran itu semua sudah hampir hilang. Padahal dinamika politik ini kan masih akan terus berlanjut hingga nanti pelantikan presiden, kemudian nanti hingga pilkada nanti di akhir tahun. Ini semua masih akan berlangsung. Tapi investor memang selalu lebih cepat ya merespon ketika mereka mengambil suatu sisi pendapat ya. Mereka merasa situasi sudah aman, maka kalau kita lihat dari indikator pasar itu menunjukkan investor sudah tidak lagi khawatir. Namun ke depan bukan tidak mungkin kekhawatiran serupa akan muncul kembali, tergantung nanti dinamika politiknya. Jika ada aksi nanti penyampaian pendapat secara masif lagi terjadi, bukan tidak mungkin investor akan cenderung berhati-hati. Kami sikap ini lebih kepada agility dari investor saja. Ketika dia melihat ada risiko, dia akan mundur, kemudian melihat sedikit saja perkembangan yang lebih baik, maka investor akan lebih berani kembali. Jadi masih ada dinamika ke depan, baik itu di politik yang akan mempengaruhi perilaku investor di pasar modal Indonesia. Baik, kalau Pak Rudi sendiri melihatnya seperti apa Pak? Jika ternyata artinya nanti dinamika politik ini masih terus berlanjut begitu ya Pak ya. Kita kan masih belum tahu ke depannya akan seperti apa begitu. Bagaimana pasar melihat ini? Apakah ada peluang, ada kemungkinan bagi pasar keuangan kita akan terus mengalami situasi tertekan begitu? Karena kalau kita lihat memang kita lihat pergerakan pasar saham cukup menarik begitu ya pergerakannya di pekan lalu dan juga rupiah sempat berada di zona penguatan cukup signifikan namun kembali ke zona pelemahan. Bagaimana Anda melihat ini atau mungkin investor sendiri seperti apa harapannya? Kalau menurut saya politik baru akan berdampak terhadap kinerja ekonomi secara umum apabila pemerintah yang nantinya akan memimpin itu dukungan legislatifnya kurang dari 50%. Nah, selama lebih dari 50%, dinamika politik seperti ini biasa kok. Kita kan bukan demo pertama kali aja, sudah sering demo juga. Dan selama presidennya didukung oleh 50+1 legislatif, menurut saya resiko politik relatif lebih kecil. Baik, lalu terkait dengan penguatan daripada rupiah dan juga penguatan di IHSG sendiri. Anda sendiri melihatnya begitu ya, ini kita saat ini kan masih berada di situasi menanti pasar menunggu bagaimana The Fed akan memangkas suku bunganya atau tidak di bulan September ini. Bagaimana Anda melihat terkait dengan hal ini? Apakah jika ternyata nanti The Fed benar-benar memangkas suku bunganya akan berpengaruh juga kepada penguatan rupiah dan juga kepada pasar saham kita Pak Rudi?
Menurut saya sebagian besar daripada penguatan rupiah ini memang kontribusinya dari bunga Amerika yang mau turun. Nah, namanya pasar seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Emil, memang mendahului gitu kan. Jadi belum turun tapi tanda-tandanya mau turun dia sudah dahului dengan pelemahan dolar sehingga rupiah menguat. Nah, penurunan suku bunga ini merupakan sesuatu yang sudah ditunggu-tunggu dari 2 tahun yang lalu. Ini bukan ditunggu baru tahun ini aja, tapi sudah dari 2 tahun yang lalu, di mana pada saat itu ekonomi di seluruh dunia atau yang saya tahu dari yang saya baca, semuanya sudah mengekspektasikan bahwa Amerika Serikat akan resesi dan suku bunganya akan segera turun gitu. Tapi kenyataannya dari 2022 sampai dengan sekarang, baru sekarang kelihatan akan turun. Nah, jadi penurunan suku bunga yang pertama ini menurut saya akan berdampak terhadap pelemahan dolar sehingga rupiah akan menguat. Dan good news-nya penurunan suku bunga ini bukan setahun gitu. Kan dia kalau nggak salah sudah kalau nggak salah 5 atau 6%. Nah, sementara yang wajar biasanya cuma 0,5 sampai 1% di atas inflasi gitu. Jadi kalau untuk bunga Amerika turun dari 5,5 katakan ke level 3% atau 3,5%, itu penurunannya bisa ditarik sampai 2 tahun ke depan. Nah, sehingga untuk 2 tahun ke depan saya lihat rupiah cenderung akan ada di posisi yang bagus. Memang volatilitas dalam jangka pendek tetap akan ada, tapi sepanjang bunga Amerika turun, biasanya nilai tukar rupiah juga akan membaik. Baik, kalau dari kacamata Anda Pak Emil terkait dengan penguatan rupiah dan juga penguatan pasar saham ya di pekan lalu, Anda melihatnya sentimen mana yang lebih dominan? Ya, saya setuju dengan Pak Rudianto ya. Memang sebagian besar dipengaruhi juga oleh faktor global. Lantas ketika kita ingin memilah nih apakah ini dampak Indonesia atau ini dampak global, mungkin kita bisa bandingkan dengan peers kita. Karena Indonesia mungkin mencatatkan salah satu penguatan mata uang yang cukup baik ya, mungkin ya sepanjang bulan Agustus ini kita di antara negara ASEAN kita hanya kalah dari Malaysia dan juga Thailand. Kemudian kalau secara year to date sejak awal tahun, yang awalnya kita salah satu 2 atau 3 mata uang terburuk di Asia, ini kita sudah berbalik ke papan tengah kembali. Jadi memang ada progres yang signifikan dibuat oleh Indonesia sendiri, di samping memang penguatan ini terjadi secara bersamaan. Nah, memang ada banyak yang tentu bisa mempengaruhi ya, salah satunya adalah faktor The Fed yang memang benar. Ketika kemarin itu nada-nadanya The Fed itu akan mulai melakukan pemotongan suku bunga di bulan September nanti, itu seluruh mata uang global ya, tidak hanya Indonesia, tidak hanya negara berkembang, tapi juga mata uang negara maju itu semuanya menguat. Maka kita lihat mungkin per hari Jumat kemarin itu dolar indeks DXY sudah berada di posisi 100,5, itu turun signifikan dari 102,4 di pekan sebelumnya. Jadi memang itu juga menjadi faktor yang membantu penguatan rupiah sehingga bisa mencapai 15.400 di hari ini.